Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat walafiat. Baiklah, hari ini karena kondisi tertentu sehingga kita kembali kepada daring. Kita akan lanjutkan yaitu materi PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Kalau terakhir kemarin di kelas sudah dibahas berkaitan dengan sumber daya usaha, kemudian dilanjut perencanaan administrasi. Maka kali ini kita akan lanjut yaitu pada hari ini kita yaitu masuk pada aneka produk kerajinan dari limbah berbentuk ruang. Nah, yang pertama adalah ada kerajinan dari tempurung kelapa. Nah, ini contoh-contoh produk dari tempurung kelapa. Ada jam dinding, ini ada asbak. Kemudian di sini ada teko dan lengkap dengan gelasnya. Kemudian ada celengan ya. Nah, ini bentuk-bentuk daripada celengan dari tempurung kelapa. Nah, di sini yang penting kuncinya adalah bahwa tempurung kelapanya harus sudah tua. Kalau nanti muda dia akan cepat berjamur seperti itu atau lapuk. Maka perlu lagi dengan finishing. Nah, kemudian kerajinan lampu dari kulit kulit kerang. Nah, ini kaitannya kita kesulitan mencari kulit kerang, maka kita tidak lakukan karena kita harus kesulitan cari bahan. Karena dalam salah satu syarat bahan untuk kerajinan itu adalah mudah didapat. Jadi kalau kesulitan kita tidak bisa menggunakan. Dan ini adalah contoh-contoh kerajinan lampu dari kulit kerang. Ini juga masih dari kulit kerang. Ini juga masih termasuk dari kulit kerang. Kemudian kerajinan limbah dari kayu. Nah, ini dari kayu ada beberapa macam itu, yaitu berupa furnitur, bisa dilihat banyak sekali. Nah, di sini ini adalah dari limbah kayu yang potong-potongan dari mebel kemudian dibentuk menjadi sebuah kerajinan. Maka ini seperti apa yang dilakukan oleh Andra Prasetyo. Ini masih contoh produk yaitu kerajinan dari kayu bekas. Ini ada beberapa varisnya, ada jam, ada figura, kemudian digabung figura dengan jam. Kemudian di sini ada juga kerajinan kayu, masih kerajinan kayu. Nah, kemudian ini adalah kerajinan dari limbah botol plastik. Ini seperti yang ada di halaman kita untuk pot, maka di sini juga ada untuk pot. Ini bisa untuk tempat sampah. Ini kreatif. Kemudian ini adalah, nah ini model-model boneka dari botol bekas, dibuat variasi sedemikian rupa. Ini juga masih, ini juga dari botol bekas dibuat model tas, sehingga ini lebih menarik juga, ada nilai jualnya. Kemudian kita lanjut dari limbah karet ban. Nah, ini ban mobil, ini dibuat variasi demikian rupa sehingga menjadi lebih menarik untuk di taman, yaitu pajangan di taman. Kemudian ini ada kursi dan meja, ini juga dari ban. Kemudian ini ada guci dan pot, juga dari ban dibuat variasi. Ini juga masih dari ban. Manfaat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Ini adalah yang pertama, ada nanti dibagi dua berdasarkan manfaatnya. Satu ada fungsi pakai, yang kedua adalah fungsi hias. Yang pertama adalah kerajinan pada fungsi pakai, yaitu di sini ada produk berupa bakul yang dari rotan. Ini biasa sering semua orang lihat, yaitu
untuk tempat nasi. Nah, fungsi pakai ini artinya adalah suatu produk kerajinan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh ada bakul, ada gayung dari tempurung kelapa. Kemudian ada kerajinan ban untuk guci, ini untuk pot, ini juga masih kehidupan sehari-hari. Jadi ini bisa untuk menyimpan air, ini tapi bisa juga untuk pot tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi hias. Nah, fungsi hias ini adalah mengejar pada keindahan, keunikan. Kemudian barangnya dipajangkan. Jadi yang peran suatu benda yang hanya untuk dipajangkan, untuk dalam mengejar keindahan. Ini contohnya adalah kerajinan dari kayu bekas. Kemudian ini dari kerang. Nah, kulit kerang ini juga merupakan kejar pada keindahan. Nah, berikutnya adalah break-even point. Break-even point adalah untuk menganalisis atau untuk mengetahui batas nilai produksi suatu produk, sebuah usaha, suatu produksi sebuah usaha mencapai titik impas. Di mana titik impas itu adalah titik keseimbangan, tidak ada untung dan tidak rugi, sehingga kita sudah tahu pada posisi itu baru kita mikirkan harus ada keuntungan, karena salah satu faktor pertimbangan seseorang membuka suatu usaha adalah yang pertama keuntungan. Nah, itu. Kemudian di BEP dibagi dua, ada BEP produksi dan BEP harga. BEP produksi adalah total biaya keseluruhan mulai dari produksinya sampai upahnya, kemudian pendistribusiannya, jadi termasuk biaya promosi, itu semua digabung. Nah, setelah totalnya berapa, dibagi dengan harga penjualan. Harga penjualannya berapa, itulah mendapatkan yaitu BEP produksi. Kemudian ada BEP harga, yaitu total biaya keseluruhan dalam suatu produksi dibagi dengan jumlah produksi. Nah, tentu ada BEP harga dan harga penjualan. Kalau BEP harga, di mana harga tersebut apabila kita jual dengan harga tersebut tidak mengalami keuntungan atau kerugian, maka untuk mendapatkan suatu keuntungan, untuk mengetahui harga penjualan kita tambah dari BEP harga, kita tambah untuk keuntungan akan menghasilkan yaitu harga penjualan. Untuk tugas Anda harus menghitung BEP harga dan BEP produksi sekaligus hingga laba. Nah, kemudian laba ini berdasarkan membuat 10 buah pot bunga gantung atau yang menempel sesuai dengan kemarin yang dibuat. Dan yang belum membuat pot bunga, silakan Anda berasumsi, Anda pilih mana kemarin yang cara Feby, cara Jessica, atau cara Tasya. Itu kan berbeda-beda, silakan Anda ikutin yang mana. Yang jelas nanti ada di situ ada total biaya, itu mulai dari bahan yang habis pakai, kemudian yang alat tidak perlu dihitung karena dia tidak habis pakai. Kemudian bahan ini adalah dari awal sampai finishing, sampai jadi. Kemudian upah dihitung per buahnya 50.000. Sehingga nanti akan mendapatkan BEP harga, BEP produksi, dan harga penjualan. Sehingga terakhir Anda berapakah labanya kalau Anda memproduksi 10 buah pot bunga gantung yang bahannya kain bekas dan semen yang menempel di dinding. Tugas nanti dikirim ke GC. Sekali lagi, tugas dikirim ke GC. Strategi promosi kerajinan.
Nah, strategi promosi kerajinan bahan limbah bangun ruang. Ada dua elemen penting. Yang pertama yaitu ada who. Nah, yang dimaksud who di sini yaitu siapa. Nah, siapa yang menjadi target pembelinya, target konsumen dari produk kalian. Nah, konsumen ini kalau kita pisahkan secara garis besar ada dua. Jadi ada konsumen untuk kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Sehingga kita akan menyesuaikan pada saat buat produknya. Karena kalau untuk konsumen menengah ke atas itu kualitas nomor satu, harga tidak begitu jadi masalah. Tapi beda dengan konsumen menengah ke bawah, itu didasarkan pada kuantitas. Semakin banyak dapat dia senang, harga yang penting murah. Kemudian kualitas kadang tidak terlalu kurang diperhatikan. Bukan tidak diperhatikan, tapi kurang diperhatikan, seperti itu. Maka nanti siapa yang menjadi konsumennya, itu yang terpenting. Sehingga seorang pengrajin harus paham dengan karakter produk yang dibuatnya untuk memenuhi konsumen yang mana dan karakter konsumen yang bagaimana. Itu yang harus diperhatikan sehingga agar produk itu memenuhi target, yaitu namanya marketable. Kemudian yang kedua adalah how. Nah, bagaimana cara mendistribusikan atau mengirim suatu produk hingga sampai kepada konsumen. Nah, yang kedua, how, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Jadi konsumen itu maunya gimana sih modelnya. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh pada pengrajin, sehingga produknya yang harus sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Kemudian yang kedua, konsumen harus bisa merasakan manfaatnya. Jadi setelah dia membeli, bisa merasakan bagaimana manfaatnya produk tersebut. Nah, itu yang harus dipikirkan, karena kita harus tahu benar apa yang menjadi kebutuhan daripada konsumen, seperti itu. Kemudian menciptakan, yaitu permintaan atas produk kerajinan pada target. Jadi mampu menciptakan suatu produk ini sesuai target. Jadi kalau dia konsumennya minta banyak, ya harus bisa mencapai target itu. Nah, jadi ini dalam rangka untuk memuaskan konsumen. Jadi konsumen itu puas, maka dia akan terus membeli, seperti itu. Jadi yang terpenting bagaimana cara mendistribusikan produk. Yang kedua, bagaimana bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan daripada konsumen sehingga konsumen bisa merasakan kepuasan. Yang terakhir itu bagaimana bisa menciptakan suatu permintaan yang cukup produk, jadi kerajinan pada target. Jadi targetnya berapa per bulan, per tahun, atau dimulai dari per hari. Itu di saat promosi. Yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dengan adanya kita mempromosikan, kita promosi ada beberapa produk, ternyata ada produk yang paling laris. Itulah berarti produk yang sangat diinginkan oleh konsumen. Kita bisa tahu dari setelah kita melakukan suatu promosi. Kemudian mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Jadi kalau kita sudah menjual beberapa produk, kemudian konsumen masih nanya ada beberapa jenis yang belum pernah kita buat, maka di situ kita juga akan mengetahui produk apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita akhirnya bisa berpikir memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk. Nah, dengan cara promosi, ada konsumen yang belum paham dan tahu,
juga bagaimana cara menyampaikan produk hingga sampai ke tangan konsumen dengan adanya kita melakukan suatu promosi, sehingga nanti produk yang kita buat benar-benar sampai kepada konsumen. Yang berikutnya adalah mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi konsumen. Artinya ini setelah kita melakukan suatu promosi, kita akan tahu bahwa harga kita sudah murah sesuai dengan kualitas atau belum, ada dengan, atau mungkin bisa jadi ada barang yang sejenis dengan kualitas sama dia bisa jual lebih murah. Nah, ini bisa ketahui setelah kita melakukan suatu promosi. Nah, yang kedua, kita bisa tahu membuat harga sesuai dengan kondisi konsumen dan juga dengan juga disesuaikan dengan kualitas produk kita. Berikutnya adalah mengetahui strategi promosi dengan tepat kepada konsumen. Jadi setelah kita melakukan suatu promosi ternyata belum optimal atau belum maksimal, maka kita akan tahu, oh dengan cara promosi seperti ini masih kurang pas, berarti kita harus membuat strategi baru. Jadi dalam membuat strategi itu ada beberapa alternatif bagaimana berpikir agar promosi ini benar-benar tepat kepada konsumen, strateginya sehingga konsumen merasa puas. Kemudian berikutnya adalah mengetahui kondisi persaingan pasar. Nah, ini persaingan pasar ini penting. Kenapa? Kadang kita dengan produk yang sama banyak juga orang membuat. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana strategi benda kita bisa memiliki daya saing. Nah, salah syarat produk memiliki daya saing, satu pertama ada kualitas, yang kedua ada harga, yang ketiga ada promosi. Nah, apakah semuanya sudah terpenuhi? Kalau belum, berarti bagaimana cara memenuhi atau cara mengatasinya? Maka kita harus selalu mencari informasi bagaimana mengatasinya agar produk-produk kita mampu bersaing dengan produk yang sejenis. Kemudian kita mengetahui image sebuah produk dengan adanya promosi. Oh, bagaimana sih image-nya produk kita di masyarakat? Apakah produknya dianggap bagus atau dianggap kurang bagus? Yang kedua, bagaimana tampilannya produk kita, kemasannya apakah sudah bagus atau belum, atau dari rasa bagus atau enggak. Itu kita tahu setelah kita ada promosi dan mencari informasi ke para konsumen. Kemudian berikutnya adalah sasaran promosi, yaitu menentukan target pasar, kemudian menentukan jadi target tadi udah kita jelaskan di awal, menentukan target pasar. Jadi di sini adalah untuk pasar mana, pasar tradisional atau pasar modern. Kalau pasar tradisional untuk kalangan menengah ke bawah, pasar modern untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian menentukan tujuan promosi. Nah, ini tujuan promosi apa ya? Mengenalkan produk salah satunya. Kemudian kita juga memasarkan agar sampai kepada konsumen. Sehingga yang ketiga, bisa konsumen tahu bahwa kita punya produk, baik produk lama atau yang baru. Kemudian membuat isi pesan yang menarik. Nah, ini bisa juga isi pesan pada saat promosi, isi pesan pada kemasan itu dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu baru membacanya atau melihat dari jauh sudah tertarik, baru mereka memperhatikan produk kita, mencoba produk, maka pada saat merasakan ada kepuasan menikmati produk, mereka akan berulang. Maka itu sangat penting dalam membuat isi pesan yang menarik. Kemudian memilih sarana promosi. Nah, memilih sarana promosi ini, sarana apa? Pertama dipilah dulu apakah melalui online atau offline.
Nah, kalau dia online ada beberapa fasilitas, ada medsos, ada web, ada yang lainnya, atau kita bisa melalui suatu jasa promosi sehingga kita yang sudah punya nama. Yang kedua, kalau offline bagaimana? Apakah melalui distributor atau mau langsung ke pasar? Nah, itu yang harus dipikirkan. Maka di sini benar-benar harus memilih sarana promosi yang paling efektif dan efisien. Efektif dari segi waktu, efisien dari segi biaya. Kemudian terakhir, membuat anggaran promosi. Ini disesuaikan dengan sarana promosi yang ada. Karena begitu beda-beda sarana promosi, maka anggarannya juga terpisah dan ini harus teliti. Sekian hari ini materi berkaitan dengan kerajinan limbah berbangun ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.